Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian, sahabat taklim rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali pada pembacaan kitab Al-Hikam yang alhamdulillah saat ini insyaallah kita akan membahas pada hikmah yang ke-13. Kaifa yashruku qalbun suwarul aqwani muntabi'atun fi mir'atihi am kaifa yarhalu ilallahi wa huwa mukabbalun bisyahawatihi am kaifa yatma'u ayyadkhula hadratallahi wa huwa lam yatatahhar min janabah ghafalatihi am kaifa yarju ayyafhama daqaiqal asrar wa huwa lam yatub min hafawatih. Ini udah kemarin ya. Jadi tidak akan bercampur kebaikan dan keburukan seperti tidak akan bercampurnya minyak dengan air dan tidak akan bercampurnya terang hati seseorang dengan syahwat. Kita akan lanjutkan pada yang ke-14. Al-kaunu kulluhu zulmah wa innama ana rohu zuhurul haq fi faman ra'al kauna walam yashhaduhu fihi au indahu au qablahu au ba'dahu faqad wazahu wujudul anwari wa hujibat anhu syumusul ma'arifi bisuhubil asar. Al kaunu alam kulluhu zulmah itu semuanya berupa kegelapan. Wa innama anarohu adapun yang meneranginya zuhurul haqqi hanya karena tampaknya hak Allah fihi padanya. Faman ro'a maka siapa yang melihat al kauna kepada alam ini walam yashhadhu fihi dan tidak melihat Allah di dalamnya au indahu atau padanya di atasnya au qablahu atau sebelumnya au ba'dahu atau sesudahnya faqad awazahu wujudul anwari maka benar-benar ia telah disilaukan oleh nur cahaya wa hujibat anhu sumusul ma'arifi dan tertutup baginya cahaya sumus itu cahaya matahari, samsul juga dari situ ya, sumus surya atau nurnya al-ma'arifi ma'rifat bisuhubil asar oleh tebalnya awan benda-benda alam ini. Luar biasa ya kata-katanya Syekh Ibnu Athaillah. Padahal mungkin secara terkilas kita hanya melihat ini sekedar kata-kata, tetapi mampu menyadarkan kita pada beberapa fenomena-fenomena yang bahkan tetap terjadi sampai saat ini. Jadi apabila misalnya zaman sekarang lah kita melihat pergi berkunjung ke luar kota atau ke tempat-tempat yang belum kita kunjungi, ke pegunungan, ke pantai, ke luar angkasa mungkin yang liburannya naik ke atas gitu ya, naik pesawat, maka kita jangan sampai lupa bahwa dunia ini semuanya itu berupa kegelapan. Namun karena adanya hak Allah, adanya hak Allah itu berarti memang hak yang jadi kewajiban bagi kita. Haknya Allah itu di sana
sehingga semuanya itu ada kebenaran Allah, bisa diartikan gitu ya. Jadi semuanya ini sebenarnya dunia ini tidak ada apa-apanya, hanya berupa kegelapan tanpa adanya Allah, tanpa kebenaran Allah. Maka setiap kali kita melihat langit, kita mesti sadar ada Allah di sana. Maksudnya ada Allah itu ada kuasanya Allah di sana. Kita ingat bagaimana lautan ditaklukkan oleh Allah sehingga bisa mendinginkan bumi, sehingga suhu bumi ini bisa cukup aman buat kita tinggali karena di dalam bumi itu panas, didinginkan oleh air lautan yang sebegitu banyak. Sistem pendingin di dalam mobil, di dalam motor gitu ya. Kita ngelihat sistem pendingin di motor misalnya, kita canggih ya, misalnya kita suka motor apa, MX misalnya, atau apa X-Max gitu ya, atau Versa misalnya, atau motor yang lebih tinggi, Ducati misalnya. Kita mungkin akan sangat kagum dengan mesinnya, kecepatannya, dan di sana ada sistem pendinginnya. Tapi kita kadang lupa gitu ya, bahwa itu tuh apa? Bahwa di sana itu ada eh, ada kreativitas gitu ya, inovasi dari yang mendesainnya. Nah, ketika kita melihat ciptaan Allah, kita sebaiknya kita juga jangan sampai lupa bahwa dunia ini yang mendesainnya, yang menciptakannya itu sangat sempurna. Meskipun kita mungkin belum melihat Allah, tapi dengan melihat ciptaannya kita bisa semakin bertakorub, bermakrifat kepada Allah. Bagaimana bumi ini diatur, kecepatan rotasinya, lalu bagaimana adanya pergesekan antara lapisan-lapisan bumi, dan sehingga adanya kutub utara, kutub selatan, sehingga bumi ini berotasi dengan kecepatan yang pas dan dengan suhu yang pas, dengan jarak matahari yang pas, sehingga menghasilkan kehidupan seperti sekarang di dunia ini. Mustahil semua itu kebetulan gitu ya. Bagaimana mendesain matahari dengan jarak yang pas seperti itu? Kebayang nggak kalau misalnya motor aja, itu mah kebetulan aja, desainernya sebenarnya nggak bermaksud kayak gitu, tiba-tiba pas aja. Nggak, mustahil, pasti udah diperhitungkan gitu. Dan sebegitu maha kuasanya Allah menciptakan bumi ini. Kita lihat bagaimana ombaknya begitu pas buat manusia sehingga bisa berlayar di atasnya. Coba ombaknya itu terlalu lambat atau terlalu terlalu tidak ada angin misalnya, atau misalnya airnya itu sehingga cukup pas untuk mesin manusia yang diciptakan manusia. Coba airnya itu panas, suhunya pas gitu ya, anginnya juga pas. Maka setiap kali kita melihat awan, bintang-bintang yang gemerlap di atas sana, udara yang kita hirup, yang teringat adalah Allah, Allah, Allah. Maka mustahil rasanya, sungguh keterlaluan rasanya, kalau sedetik pun kita lupa kepada yang menciptakan kita, yang telah menyayangi kita dengan Rahman dan Rohimnya. Wah, kalau dihitung-hitung nikmat Allah tak terkira. Nah, emosi, ingatan, rasa takjub kita, rasa bersyukur kita atas kasih sayang Allah itu coba ingat dengan emosi kita. Sehingga kita itu mau maksiat aja malu. Sehingga kita itu mau meninggalkan kewajiban yang diperintahkannya aja nggak berani. Ya, coba bersama-sama kita jaga hal
sebut. Sebentar. Alam semesta yang mulanya tidak ada Adam memang gelap. Sedang yang mendohirkannya sehingga berupa kenyataan hanya kekuasaan Allah kepadanya. Karena itu siapa yang melihat sesuatu benda alam ini kemudian tidak terlihat olehnya kebesaran kekuasaan Allah yang ada pada benda itu, baik sebelum ataupun nanti sesudahnya, berarti ia telah disilaukan oleh cahaya, terlalu kagum dengan desainnya, terlalu melihat pada eh, apa eh, fakta ilmiahnya tanpa memahami hakikat dari adanya hal tersebut. Bagaikan ia melihat cahaya yang kuat, lalu ia mengira tidak ada bola yang menimbulkan cahaya itu. Tidak ada lampu yang menimbulkan cahaya itu. Maka semua sisi alam ini bagaikan sinar sedang yang hakiki atau sebenarnya terlihat itu semata-mata kekuasaan zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari bersama-sama kita ingatkan diri kita untuk senantiasa bertafakur, bertadabur, bertafakur mungkin lebih tepatnya ya. Setiap kali melihat bagaimana es dibekukan gitu ya, sehingga udara cairan kok bisa beku gitu. Atau ketika kita melihat bagaimana manusia itu memiliki kompleksitas, baik itu sistem kesehatan fisiknya, kesehatan matanya, pendengarannya, otaknya, kulit dan rambutnya, paru-parunya, jantungnya, sistem sarafnya, Masya Allah. Begitupun ketika melihat emosinya gitu ya, bagaimana bertindak, kemauan yang ada dalamnya. Allah, Allah, Allah yang kita ingat. Setiap permasalahan yang ada pun kita jangan sampai lupa hakikatnya. Jangan sampai ketika kita lihat masalah, kita sampai lupa bahwa sebenarnya yang menciptakan masalah itu adalah Allah. Pelajari hakikat yang ada dari permasalahan itu. Siapa tahu permasalahan itu ada justru untuk membuat kita semakin dekat dengannya, dengan Allah. Sehingga kita senantiasa berdoa di setiap waktu sholat. Dan ataupun supaya kita lebih bersabar, sehingga kita bisa terus mendekat kepada Allah. Hikmah yang ke-15, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu bima laisa bimaujudin ma'ah. Di antara bukti-bukti yang menunjukkan adanya kekuasaan Allah yang luar biasa, mimma yadulluka ala wujudi qahrihi subhanahu an hajabaka anhu, ialah dapat menghijab engkau daripada melihat kepadanya, bima laisa bimaujudin ma'ah, dengan hijab yang tidak ada wujudnya, yakni bayang-bayangan hijab di sisi Allah. Ketika kita ditanyakan atau memiliki pemikiran, kenapa sih kita nggak bisa melihat Allah? Itu justru memberikan kita kepercayaan bahwa di sanalah adanya kekuasaan Allah yang luar biasa. Karena ada hijab yang tak terlihat, ada penghalang yang tak terlihat, sehingga kita tidak bisa melihat Allah. Sepakat para arifin bahwa segala sesuatu selain Allah itu tidak ada. Artinya, tidak dapat disamakan adanya sebagaimana adanya Allah. Jadi adanya makhluk itu tidak sama dengan adanya Allah.
Kita ada, tapi berbeda dengan adanya Allah. Sebab adanya alam terserah kepada karunia Allah, itu alasannya. Bagaikan adanya bayangan yang tergantung selalu kepada benda yang membayanginya. Seperti adanya bayangan itu berbeda dengan adanya sumber bayangan gitu. Ada bayangan tapi karena ada sumber bayangan. Maka siapa yang melihat bayangan dan tidak melihat kepada yang membayanginya, di sini terhijabnya. Kullu syai'in halikun ila wajah. Segala sesuatu itu rusak, hancur kecuali zat Allah. Ini merupakan salah satu dalil bahwa Allah itu bersifat baqo. Rasulullah SAW membenarkan perkataan pujangga syair yang berkata, ala kullu syai'in ma khalallahu batil wa kullu na'imin la mahalata zail. Camkanlah, ala camkanlah, kullu syai'in, bahwa segala sesuatu selain Allah itu batilun, itu palsu, dan tiap nikmat kesenangan dunia pasti akan rusak lenyap. Kita jangan sampai lupa bahwa kita mungkin sekarang lagi tenang, badan sehat gitu ya. Itu nanti akan hilang. Kesehatan ini akan hilang. Kehidupan ini akan hilang. Mudanya kita akan hilang. Pasangan kita akan pergi, anak-anak juga akan pergi. Kullu syai'in halikun. Orang tua kita yang kita sayang, tempat kerja kita, rumah kita, semuanya akan rusak, hancur. Gak ada lagi tuh kita. Internet juga pasti akan hancur suatu saat. Laptop yang kita pakai gitu ya, pasti ada ujungnya. Bahkan dunia pun pasti akan hancur. Oleh karena itu kita mesti menjaganya. Cuman maksud di sini adalah kita jangan sampai lupa bahwa ini tuh seolah-olah akan abadi gitu ya. Makanya kita hanya ingat Allah aja. Hanya Allah yang akan abadi. Allah Rabb yang akan selalu ada, tidak ada awal dan akhir, dan adanya berbeda dengan kita. Masya Allah. Yang terakhir, yang ke-16, kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un wa huwa allazi azhara kulla syai'. Bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab oleh sesuatu, padahal Allah yang mendohirkan atau menampakkan segala sesuatu. Kaifa yatasawwaru ayyah jubahu, bagaimana dapat dibayangkan bahwa Allah dapat dihijab syai'un oleh sesuatu, wa huwa allazi azhara, pada Allah yang mendohirkan atau menampakkan segala sesuatu. Jadi jangan punya prasangka bahwa Allah itu terhalang oleh sesuatu. Mustahil, jangan dibayangkan seperti itu. Allah yang maha menampakkan, Allah yang maha menzohirkan, Allah yang maha menutupi gitu ya. Jadi Allah itu bukan terhalang. Allah memang memasang hijab antara Allah dengan kita. Dan di yang ke-17 masih sama, kaifa yatasawwaru ayyah jubahu syai'un, bagaimana mungkin akan dihijab oleh sesuatu, wa huwa allazi, padahal dia Allah yang tampak zahir, zahara bi kulli syai'. Bagaimana mungkin Allah akan dihijab oleh sesuatu padahal dia Allah yang tampak zahir pada segala sesuatu. Nanti kedepannya sepertinya tidak ada penjelasan nih, sampai ke 22, 23 nanti ada lagi. Wallahu a'lam bishawab. Jadi di yang ke hikmah yang ke 14 sampai ke 17 ini, kesimpulannya adalah yang pertama, jangan sampai ketika kita melihat alam ini, pasangan kita, anak-anak kita lupa sama Allah, kita lupa atas kekuasaannya Allah. Yang kedua, bahwa adanya kemampuan kita tidak bisa melihat Allah saat ini itu adalah salah satu tanda kebesarannya Allah. Dan bukan berarti Allah
terhalang oleh sesuatu, tapi memang Allah menghalangi kita saat ini memandangnya. Wallahu alam. Tujuannya apa mungkin kita akan bahas pada kesempatan yang lain waktu, atau silahkan untuk berdiskusi dengan ustadz-ustadz di sekitar sahabat taklim ilmiah dimanapun berada. Dari saya sekian, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.